Ladies and gentlemen, what is up? Welcome back to Audible episode 4. Guess what? We got a new set. Zoom out. And with the new set, we got the man, the myth, and the legend, the head coach of the Bombshells, Iqbal Jordi. Welcome. How are you, bro? Thank you. Baik. How's everything? How's the Bombshells? How's your teammates doing? How's everything? Kalau Bombshells kemarin habis kalah, lagi nggak enak lah, suasana lagi nggak enak. Lagi nggak enak, kecewa pasti anak-anak. Jadi ya gitulah overall. Tapi masih solid lah. Ya masih. How's Kevin Pardede? How's Sama seperti yang lain lah, dia juga kecewa, apalagi dia one of the captains kan. Asli. Jadi dia pasti juga ya sama lah kecewa sama kayak yang lain. Tapi ya anyway, kita butuh waktu aja sih untuk mencerna semuanya. Gitu. Tapi kalau lu tanya sekarang gimana Bombshells? Grup chatnya kosong, lagi nggak ngobrol tuh ya. Man, you guys ngebahas terus, gimana kabar gitu-gitulah biasa. You guys played very well, jadi agak sayang, but it's okay. Nah, want to go straight to it. Kita mau ngomongin lu nih hari ini. Waduh, siap. Nah, tahun ini sama tahun lalu kan beda banget. Tahun lalu you're a player. This year you've mungkin berubah role menjadi head coach. Nah, why did you move into being a head coach? Oh, dari sebelumnya pemain gitu Yeah. ya. Kenapa pindah ya? Ada beberapa faktor sih sebenarnya ya. Yang pertama pasti karena ada kesempatannya. Pertama karena ada kesempatannya. Jadi once football itu mulai naik-naik lagi tahun 2022, itu kan banyak yang mulai main baru gitu ya. Gue sebagai yang udah main lama, saat itu entah gimana adalah berkesempatan untuk ngajarin teman-teman yang baru main gitu ya. Terus ada juga kan banyak pemain-pemain perempuan yang baru main juga. Jadi disitulah pertama kali berkesempatan untuk quotes jadi coach gitu kan. Nah dari kesempatan itu ya bergulir turnamen, abis itu dan ya udah sampai sekarang gitu kan jadi coach. Itu yang pertama. Terus yang kedua kenapa juga ini karena gue masih pengen dengan flag football yang sekarang tuh masih pengen compete di top level gitu ya. Dan lately tuh gue nyadarin ternyata untuk sebagai players kok gue belum bisa keep up lagi dengan pemain-pemain yang sekarang baru-baru yang bagus-bagus gitu ya. Tapi di sisi lain gue juga jadi sadar kok gue lumayan fun deh jadi coach, gue enjoy, terus gue merasa gue masih bisa berkompetisi dengan di level yang tinggi dengan gue berganti role jadi pelatih. Jadi ya dari situ mulai cari tahu, mulai ngulik-ngulik gitu ya mengenai jadi coach ya sampai sekarang inilah gitu. Dan yang ketiga sih sebenarnya personal ya. Jadi gua olahraga tuh dari kecil lah ya, ikut tim sport segala macam. Setelah banyak nge-coach flag football ini, gua sadar juga ternyata gua punya interest untuk melihat permainan tuh dari sudut yang lebih luas gitu, dari lama gitu ya. Ternyata gua enjoy gitu ya untuk melihat permainan tuh bukan hanya sebagai pemain tapi lebih luas lah lingkupnya gitu sih kalau kenapanya. Nah, untuk memotivasiin player-player lain dari misalnya kayak, mungkin dari sisi gue I've got like 2 more years and then I'll probably follow into your footsteps, head coach. Nah, gimana sih untuk to motivate players yang misalnya udah mulai tua and then to step into the head coach position? Yang paling pertama sih harus berangkat dari diri masing-masing ya. Karena banyak yang bilang, gue juga setuju bahwa nggak semua pemain bagus, nggak semua pemain itu happy dan juga punya kapasitas untuk jadi coach gitu ya. Jadi lu harus mulai dari diri lu sendiri, lu ngerasa ini diri lu nggak gitu pas lu jadi coach. Pertama itu dulu. Jadi kalau nggak, sebenarnya nggak usah dipaksain gitu. Lu mungkin kalau masih mau enjoy the football gitu ya, kan masih banyak lingkup-lingkup lain gitu ya. Pertama harus dari situ dulu. Yang kedua ya buat pemain-pemain senior gitu ya. Buat pemain-pemain senior mungkin sekarang kalau lagi main tuh sambil ngelihat, kalau emang mau kedepannya mencoba juga jadi coach sambil ngelihat gamenya secara lebih wide gitu ya, secara lebih wide angle-nya gitu ya. Kalau dulu lu mikirin gimana lu perform untuk tim gitu ya, lingkupnya lebih kecil, sekarang lu bisa lebih luas. Bagaimana ngelihat rotasi pemain, bagaimana ngelihat flow gamenya, bagaimana ngelihat manajemennya untuk untuk di tim itu sendiri. Jadi ya itu sih pertama itu dulu. Kalau lu ternyata suka gitu ya ngelihat game secara lebih luas, dan baru abis itu lu ngulik-ngulik lebih jauh lah mengenai bagaimana sih jadi pelatih secara umum dan bagaimana jadi pelatih flag football secara lebih khusus gitu sih kalau dari gua. Nah, kalau sebagai head coach tuh what's the most difficult thing about running a team? Nggak harus Bombshells, like lu juga ada pelatih Indonesia, the women's and all that stuff. What's the most difficult thing about being a head coach? Oke, untuk jadi pelatih paling dasar banget yang difficult itu yang gua temuin, pertama lu harus merubah mindset lu dari pemain ke pelatih tuh nggak mudah gitu ya. Jadi awal-awal gua nyoba jadi pelatih itu kadang gua masih ngerasa gua pengen pemain yang gua latih itu mainnya kayak gua gitu.
kan kita tahu nih main gimana Iya, gitu ya. Jadi lu mainnya begini dong gitu, mestinya kayak gini. Tapi ternyata mindset itu tuh harus dirubah gitu kalau sebagai pelatih. Jadi lu harus bisa ngelihat pemain per pemain gitu ya, untuk apa? Untuk ngelihat bagaimana ya dia kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Itu sih yang paling utama, merubah mindset itu. Gitu. Terus yang kedua, lu yang gue sampai sekarang juga masih banyak belajar dan gue ngerasa perlu perbaikin tuh man management gitu ya. Di tim itu kan apalagi tim sports kayak flag football itu bukan hanya skills gitu ya, tapi juga bagaimana lu man management masing-masing pemain gitu. There's like ego, commitment, Yes, gimana sih cara correct. manage itu satu-satu. Benar, itu juga difficult banget gitu ya. Dan yang juga nggak susahnya mengenai technicality-nya flag football ya. Karena football ini kan olahraganya details, olahraganya banyak perintilannya gitu ya, banyak hal-hal, even setiap posisi tuh pergerakannya aja beda, pergerakan dasarnya aja beda. Jadi itu juga salah satu yang sulit karena kita harus mempelajari banyak hal lah, apalagi kalau bicara pengen jadi head coach kan harus bisa menyeluruh gitu ya. Jadi itu juga nggak boleh berhenti sih belajarnya tuh, belajar technicality gitu. Nah, lu kangen gak sih jadi pemain? Untuk sekarang? Iya. Belum sih kalau gua. Belum. Di titik ini belum. Do you think you'll ever come back to compete as a player? Yes, akan Mungkin. sih nanti Tahun pasti. depan. Nggak tahu kapan. Tahun depan lah. Tahun depan gitu ya. Prime time. menarik tergantung ininya aja, offeringnya. Oke. Ya. Tapi belum sih untuk sekarang. Abis ini sih. tar Waduh, tak. bahaya. Tapi belum sih untuk sekarang sih, masih pengen ngulik lebih jauh sih jadi pelatih. Oke, nah gimana sih pendekatan lu terhadap pemain sejak lu berubah dari pelatih sama dari pemain ke pelatih? Kan tahun lalu lu pemain. Nah, apa sih pendekatan lu untuk menjadi head coach gitu? Pendekatan ke pemain-pemain yang gue latih gitu ya. Betul. Seperti yang gue bilang tadi, pertama ya gue coba identify ya secara teknis apa sih kekuatan dan kelemahan pemain-pemain yang ada di tim gue gitu ya. Itu sih paling pertama harus bisa ngidentify teknis dulu lah, minimal teknis dulu gitu ya. Sebelum bicara non teknisnya dia pribadinya seperti apa segala macam. Tapi yang paling bisa kelihatan kan teknisnya gitu. Jadi pendekatan itu gue harus ngeliatin lah, oh ini bagusnya di sini, kurangnya di sini gitu. Kadang-kadang kalau timnya juga lumayan besar kayak 88 ini, kadang gue juga masih belum bisa ngeliatin satu persatu sampai detail satu per satu orang. Tapi kurang lebih sih itu dulu sih, mulainya sih dari situ. Per pemain tuh gue harus tahu dulu kekurangan sama kelebihannya, baru berangkat dari situ nanti ngebangun timnya gitu ya, berdasarkan apa sih kekuatan utama para pemain yang ada di tim ini dan kekurangannya gitu. Oke. Sekarang mungkin kita bahas Bombshells regular season dulu. Bagaimana lu menilai penampilan si Bombshell selama regular season? Regular season ya? Ya. Kalau bicara output, tentu regular season kita ada di tempat terbaik yang kita bisa gitu ya. Bicara undefeatable. Iya, undefeatable. Kita peringkat 1 di regular season. Walaupun kita nggak ketemu 2 tim, salah satunya Pandas. I'm so glad. Nggak prime time ketemu. Ke prime time ketemu Pandas, tapi gue nggak ketemu kan. Yeah. Pandas gue nggak ketemu, kita nggak ketemu gitu ya. Jadi kita di posisi terbaik in terms of klasemen gitu ya. Dalam arti kalau di atas kertas seperti itu, tentu di dalam lapangan juga kita menunjukkan performa yang baik gitulah dalam pandangan gue ya. Karena ya toh kita di top of the klasemen gitu kan. Yes. Jadi overall game-gamenya nggak semua perfect gitu ya. Pasti ada aja kekurangan, tapi overall solid lah. Solid, kita main dengan karakter kita, baik itu di offense sama defense. Kita udah tahu lah cara main kita musim ini seperti apa, dengan keunggulan sama kelemahan pemain-pemain kita. Terus pemain timnya juga depth chart-nya bagus musim ini gitu ya di Bombshell. Jadi kita merotasi pemain juga dengan lebih nyaman dibanding musim lalu gitu ya, secara depth chart. Terus kita juga mengontrol flow game dengan baik di majority of the game gitu ya. Jadi untuk regular season sih overall solid. Walaupun memang kita nggak bisa ambil kemenangan dari lawan yang ngalahin kita di semifinal ya, Headsus. Di regular season juga kita kan nggak ambil kemenangan dari mereka, kita tight kan sama mereka. Jadi di situ game yang memang kita banyak banget PR-nya gitu ya. Dan nanti kalau kita bahas semifinal ya terjadi juga ternyata kita masih belum bisa dapat kemenangan dari Headsus. Tapi balik lagi overall solid, pemain-pemain baik yang pemain lama yang dari tahun lalu udah main ataupun pemain-pemain yang baru join di tahun ini, ganti-gantian itu menunjukkan performa yang solid lah overall gitu ya. Jadi itu sih solid performance lah overall di regular season. Yes, of course. Nah, dari lo nya sendiri as a head coach, apakah ada momen-momen kunci atau titik balik bagi tim kalian di musim ini? Kalau titik balik tuh jadi kayak dari up ke down, down ke up gitu ya. Lebih ke what changed from last year? Oke, what change. Oke, tadi gue udah sebut satu hal yang berbeda dibanding tahun lalu mengenai kedalaman squad depth chart gitu ya.
kedalaman squad kita definitely jauh lebih baik daripada musim lalu. Kita di masing-masing posisi tuh punya pemain yang kualitasnya nggak jauh berbeda antara first string sama second string. Itu juga karena kita juga dapat ketambahan pemain-pemain baru ya yang join di kita, kayak di receiving core kita ketambahan pemain kayak Ucup, Dava, Kemal gitu ya. Itu membantu kita banget di kedalaman squad. Begitu juga di defense kita dapat Jackie, Aul, Oji, Noval. Itu juga membuat kedalaman squadnya baik, ditambah DL kita juga semakin solid dibanding musim lalu. OL kita juga masih jadi PR, cuman solid dibanding musim lalu tuh lebih solid. Jadi satu, kedalaman squad kita berbeda. Yang kedua, pemain core player kita ini penting juga nih buat 88, karena kan kadang orang tuh silih berganti datangnya ya. Kalau di tim gitu. Nah, kita kemarin tuh musim lalu ngerasa banget pemain kita tuh gonta-ganti datangnya gitu. Terutama core playernya gitu. Jadi kita nggak pernah bisa memaksimalkan potensi kita di musim lalu. Dan sekarang bersyukurnya adalah core playernya pemain Bombshells tuh rata-rata datang terus gitu ya di setiap gamenya gitu ya. Ada mungkin 1-2 lah. Cuman itu nggak mengganggu dinamika atau teknisnya tim gitu. Jadi core player ada terus, dan bukan cuman di liganya, tapi mulai dari persiapan core playernya tuh udah ada gitu. Gitu. Jadi itu sangat membedakan dibanding musim lalu sih, yang kita harus ganti-ganti gitu ya orangnya, dan itu berimpact juga sama karakter main. Kalau bicara musim lalu, Bombshells tuh kayak belum jelas karakternya seperti apa, mainnya kayak gimana, kita ganti-ganti setiap game gitu ya cara mainnya, performanya juga naik turun. Kalau sekarang tuh kita udah ajak gitu, kita punya karakter main, kita terapin itu, kita tahu kita bagus di situ, kita tapi tahu juga ada kelemahannya, dan ya udah gitu kita coba minimalisir kelemahan-kelemahan itu. Jadi berkarakter lah mainnya itu gitu. Itu yang change juga. Yang keempat juga perbedaannya jelas ya, role gue berbeda di musim ini gitu ya. Jadi tahun lalu gue sebagai captain tahun lalu, dan juga kadang-kadang nge-handle persiapan di latihan lah. Sekarang kan gue nggak harus turun latihan sebagai pemain, tapi gue fokus di nyiapin teknis latihan gitu ya. Jadi terkait sisi non teknisnya juga ada perubahan lah. Gua dan juga Ojan musim ini nggak ada di roster, dan kita fokus untuk manage non teknis lah di tim. Jadi itu juga what change sih di Bombshell. Sama yang terakhir, mindset sama mentality as a timnya juga berubah ya dibanding musim lalu. Sekarang tuh kita udah bisa dibilang kita punya satu tujuan yang sama gitu ya. Dalam arti semua sepakat, semua ada di pathway-nya Bombshells gitu ya. Jadi semua berjalan dengan rangka yang sama gitu. Jadi itu sih yang menurut gue berbeda dibanding musim lalu, which overall tuh perbaikan lah. Overall perbaikan, walaupun hasilnya masih sama seperti musim lalu gitu ya. Kita masih stop di Smith gitu. At least masih peringkat pertama, that's in the regular season. Nah, kita di episode 1 sempat ada Kevin Parda di sini. Sempat ada Baljo juga, tapi di belakang kamera just to make sure Kevin nggak asal ngomong. Nah, dia sempat ngebahas mengenai in the off season you guys did a lot of practices, a lot of changes. Nah, kalau dari sisi head coach, what was the biggest thing that you had to change in the off season? Oke. Kalau bicara apa yang harus diganti, karena gue tahun lalu belum jadi head coach, jadi nggak kebayang sih sebenarnya ya. Tapi yang jelas kita tahu kita harus menambah kedalaman squad. Tadi yang gue bilang di poin pertama what change. Jadi kita tahu banget kita harus nambahin lagi nih kedalaman squadnya. Dalam arti core kita tahun lalu udah baik. Cuman kalau kita untuk mau capai gelar juara, kita harus lebih ada kedalaman squadnya. Itu yang satu. Yang kedua, yang memang penting banget, itu tadi yang gue bilang, kita harus nemuin karakter main kita nih. Itu yang salah satu yang paling pertama kita coba install ke tim gitu ya. Kita coba install ke tim dalam arti kita harus tahu mainnya karakternya seperti apa gitu ya. Jadi dua hal itu. Yang ketiga abis itu baru kita bicara mengenai gimana menyamakan mindset lah saat pemain semua untuk dapat juara. Nah, kita sempat ngomong depth chart. Nah, kalau dari lo sendiri head coachnya Bombshells, apakah ada pemain atau penampilan dari pemain-pemain kalian yang menonjol selama regular season sama playoff? Like anyone you'd like to shout out that did a great job? Shout out sih, ya as a head coach gue harus sedikit diplomatis. Gue shout out ke semua pemain. Itu dalam arti semua ganti-gantian menunjukkan potensinya gitu ya. Semua juga dapat highlightnya di setiap game yang berbeda. Cuman yang bisa gue highlight untuk menjawab pertanyaan lu, mungkin gue ada dua nama. Yang pertama di defense itu gue stand out banget sama penampilannya Aul di musim ini ya. Aul itu 2 kali pick six kalau nggak salah, beberapa kali intercept, terus juga dia menjaga sisi sampingnya defense coverage Bombshells dengan sangat baik gitu ya. Jadi shout out to Aul buat di performanya di defense. Kalau di offense ya, gua
harus menunjuk satu orang center kita, Green gitu ya. Jadi center kita ini definitely dia improve banget dibanding musim lalu gitu ya. Dia ngasih apa ya, kenyamanan yang lebih lah buat QB kita dibanding musim lalu gitu ya. Karena gue juga dampingin progresnya dari persiapan tim, dia yang salah satu pemain yang paling sering latihan, paling giat latihan. Jadi Grinaldi di posisi center itu salah satu yang gue satot juga. Di luar itu ya seperti gue bilang tadi, semua pemain ganti-gantian ada ngasih highlight. Gue harus shout ke semua pemain gue gitu ya. Ditambah 2 rookie kita juga, walaupun nggak banyak kita punya rookie, tapi 2 rookie kita juga perform sangat baik gitu ya di kesempatan pertama mereka tampil di 8v8 season. Ada Dam sama Ranu gitu ya. Jadi ya itu kalau menjawab pertanyaan lu. Nah, gue mau nanya nih mengenai Bombshells di tahun depan, persiapan untuk tahun depan. Apa kalian akan mulai rekrut lagi atau build from what you guys have now? Secara detail sih gue belum memikirkan ke sana gitu, karena masih kemarin mencerna yang kemarin kalah tuh masih butuh waktu gitu. Tapi ya pasti kita akan mulai dari apa yang sudah baik sih di musim ini gitu ya. Kita udah punya core pemain dengan baik ya, tambelan 1-2 make sense gitu ya. Kita juga belum tahu apakah semua tahun depan available secara waktu kan, siapa tahu ada yang pindah keluar kota atau ada yang ternyata udah nggak bisa lagi seintens itu di football kan, kita nggak pernah tahu, termasuk guanya juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita tetap bisa bertahan sama core player yang sama, karena menurut gua ini udah jadi pondasi yang bagus lah musim ini. Jadi itu sih, kita pasti akan berangkat dari apa yang udah bagus di musim ini. Oke, so let's talk about the semifinals. Kalau boleh. Berat tapi oke. Lanjut. Nah, mungkin dari lo sendiri, lo ada bisa menceritakan tentang pertandingan semifinal kemarin dan apakah ada momen-momen kritis selama permainan? Oke, semifinal kemarin ya, kalau dari skor akhir kan 12-6 gitu ya, tight game gitu ya, sebenarnya beda 1 tie. Tapi overall gue harus secara objektif bilang Headshus outplay Bombshells kemarin itu. Jadi memang kalau secara keseluruhan gamenya itu, flow gamenya itu dikuasain Headshus dari drive pertama. Bahkan drive pertama itu kita 3 and out gitu ya, kita 3 down nggak dapat first down, langsung punt. Dari situ udah flownya semua di Headshus, kecuali di 2 menit terakhir pas kita dapat pick 6 dan habis itu kita dapat onside kick dan sampai last play itu. Gitu, kecuali 2 menit terakhir semua flow gamenya di Headshus gitu ya. Headshus melakukan sedikit blunder sampai kita dapat pick 6. Kalau nggak ada blunder itu, even semifinalnya bisa lebih jauh gapnya, bisa blow out win gitu dari Headshus 12-0. Jadi ini menandakan memang secara objektif gue harus mengakuin kemarin flow gamenya itu dikuasain oleh Headshus gitu, ofensif sama defensifnya. Jadi kredit buat teman-teman Headshus yang mempersiapkan game dengan baik dan mengeksekusinya dengan baik gitu ya, karena persiapan tanpa eksekusi juga sama aja gitu ya. Jadi kredit banget buat teman-teman di Headshus, banyak kawan-kawan gue juga di sana, Haikal, Cacing, Ocit dan kawan-kawan di Headshus gitu ya, kredit buat mereka lebih pantas lah masuk final ketimbang Bombshells di game kemarin gitu. Jadi secara internal juga kita bermain offense dan defense kita tuh, gue bisa bilang itu penampilan terburuk offense dan defense kita di musim ini. For gitu both ya. ends ya. For both. Jadi dari sisi skor aja kita itu baru pertama kali kebobolan lebih dari 1 touchdown, dan itu di semifinal. Sebelumnya kita maksimal kejebolan 1 touchdown. Even waktu lawan ASU di regular season kita kejebolan dari pick 6. Artinya defense kita kan clean sheet kan di regular season. Jadi defense kita juga kebobolan 2, which itu yang terjelek dibanding regular season semua game. Offense kita nggak scoring sama sekali gitu ya. Even kemarin kita dapat poin 6 dari pick 6 gitu kan. Artinya offense kita nggak sempat dapat touchdown. Itu juga menunjukkan kita nggak pernah juga nggak touchdown. Paling sedikit kita touchdown lawan HSU juga di regular season, itu 1 touchdown. Jadi itu menunjukkan both defense sama offense di titik terendahnya secara performa ya di game kemarin gitu. Plus juga kalau gue nggak salah inget, even special team kita tuh baru di game kemarin kita membuat musuh start dari lebih dari 40 yard gitu. Biasanya kita kick punt gitu ya, musuhnya nggak pernah lewat dari 40. Pasti gitu. At least dari jauh 20, 10 atau maksimal 30 sebelum 40. Kemarin kita ada 1 punt yang sampai dia lewatin 40. Jadi even di special team pun kita nggak bagus gitu ya, dalam arti secara objektif gue harus ngakuin itu. Jadi overall ya seperti itu, walaupun di sequence tertentu pemain-pemain kita juga masih menunjukkan performa yang bagus lah. Defense kita ada pass dev dari DL gitu ya, ada intercept dari Aul pick 6, even ada running yang lumayan 20-30 yard dari RB kita, dan ada onside kick yang bagus banget tendangannya Fahri di 2 menit terakhir gitu ya. Di sequence tertentu kita masih menunjukkan play yang solid gitu ya.
Running stop kita juga bagus kemarin untuk antisipasi Headshus punya screen pass. Tapi overall gue bilang tadi flow game-nya dikuasain Headshus. Jadi itu sih yang bisa gue bilang mengenai semifinal. Nah, selain mungkin kalau gue bisa translate lebih sedikit lagi dari Headshusnya mereka emang menjaga tempo sama rhythm yang baik kan. Yeah. Nah, selain actually holding the tempo and rhythm, what went wrong for the Bombshell sebenarnya? Outside of them kuasain tempo. Ya, jadi kita ketemu sama satu game plan-nya Headshus yang tidak kita perkirakan sebelumnya gitu ya. Headshus di defense menawarkan satu game plan yang kita tidak perkirakan sebelumnya karena kita tahu Headshus mainnya begini, kita udah mungkin mainnya akan ada adjustment nih gitu ya. Kita udah sorting lah adjustmentnya, mungkin ini, mungkin itu, mungkin A, B, C, D gitu ya. Ternyata yang dia keluarin adjustment nomor Z gitu. Dan kita nggak antisipasi sama sekali game plan yang ini, dan ternyata kita nggak punya counternya terhadap game plan itu. Gitu. Jadi itu yang pertama went wrong, kita nggak bisa adjust dengan tepat dan cepat dari game plan yang diterapkan Headshus, terutama defense-nya mereka ya. Gitu. Dan di defense-nya kita, kita ada switch off gitu ya. Jadi overall sebenarnya defense kita coverage-nya, DL-nya itu sesuai sama apa yang kita rencanakan, coverage DB-nya juga bagus, tapi ada 1 play, 2 play yang DB kita switch off gitu loh. Switch off, jadi langsung dihukum sama Headshus. Karena tiba-tiba kurang konsentrasi dan sebagainya gitu ya. Karena 1 play yang switch off, ternyata langsung kehukum touchdown gitu ya. Jadi miss eksekusi di 1-2 play itu sangat mahal ternyata ya. Crucial banget di semifinal. Itu satu. Yang kedua tadi yang gue bilang, kita tidak bisa adjust dengan game plan defensifnya Headshus gitu dari sisi offense kita. Oke. Nah, meskipun kalian kalah, ada nggak hal positif yang lo ambil sebagai head coach dari penampilan semifinal teman-teman Bombshells? Oh ya, oke. Hal positif ya. Ini yang susah banget sih untuk dicerna karena kalut gitu ya, kecewa berat gitu ya, belum bisa mikirin. Ya, cuman gue tuh ini harus kutip satu quotes gitu ya dari pelatihnya LA Lakers, Phil Jackson. Gue pernah denger atau baca di mana gitu ya. Dia bilang kurang lebih gini. Jadi yang bisa kita persiapkan sebagai tim itu adalah membuat environment untuk kita sukses. Environment untuk kita sukses, lalu hasilnya nanti diserahkan kepada hasilnya gitu. Nah, kalau kita udah bisa bikin lingkungan yang sukses itu perjalanannya tuh akan lebih menyenangkan buat tim itu sendiri. Jadi menurut gue positifnya adalah tadi gue udah jelasin di awal, kita itu di Bombshells tahun ini secara environment, semua persiapan tim itu udah mendukung untuk kita berhasil dapat kesuksesan. Mulai dari teknis, non teknis, lingkungannya tuh benar-benar mendukung untuk kita dapat kesuksesan. Tapi namanya olahraga kan, indahnya olahraga dan pahitnya olahraga tuh pemenangnya cuma satu ya. Ternyata lingkungan yang udah kita bisa ciptakan itu belum cukup untuk buat kita sukses musim ini. Dan ya itu menurut gue positifnya adalah kalau gue dapat kesempatan untuk bangun tim lagi, definitely gue akan mulai dari quotes itu tadi gitu ya, bahwa yang perlu kita lakukan adalah menciptakan lingkungan untuk kita suksesnya gitu. Dan the result ya udah, result itu olahraga gitu, apapun itu gitu ya. Tapi ininya dulu yang kita fokusin gitu sih. Itu positif in general yang menurut gue, buat gue pribadi saat ini bisa gue ambil ya. Di luar dari gue belum bisa mencerna banyak hal lah. Mengenai kemarin gue belum siap ngeliat videonya lagi tuh, gue belum bisa ngeliatin lagi tuh videonya. Buka YouTube gitu. ya JFF, nggak ada nanti dulu. Walaupun ada di homepage, tar aja lah. Ntar dulu lah. Blok dulu JFF kalau bisa tuh di IG. Tapi enggak gitu. Gitu sih. Nah, kalau dari Bombshells sendiri, lo nya sendiri, udah ada plan nggak di off season bakal apa aja yang harus dikerjain? Off season 8v8 ya. Buat persiapan 8v8 tahun depan jujur belum ada secara detail teknis gitu ya. Tapi buat share aja di sini, Bombshells punya plan. Jadi di Desember nanti kita akan ikut turnamen internasional di Kuala Lumpur. Tapi 5v5. Nice. 5v5 gitu. Jadi Malaysia bikin turnamen open gitu ya. Kita udah komit untuk ikut di 5v5 itu. Jadi ini akan jadi turnamen internasional kedua lah buat Bombshells. Sebelumnya kita Februari kan juga berangkat ke Bangkok. Gitu. Jadi ini bagian dari kegiatan kita di off season 8v8 ya. Jadi kita akan mempersiapkan tim juga di 5v5. Mudah-mudahan hasilnya lebih bagus daripada yang kemarin kita di Bangkok. Di Bangkok kemarin kita tuh peringkat 6 dari 16 tim. Kita mudah-mudahan kita bisa untuk top bisa 3. Menang lah, top 4 lah. Aim for champion, tapi menurut gue kita punya peluang banget untuk bisa masuk di Big 4 lah. Big 4, at least kita memperbaiki dari yang kemarin. Tapi definitely kalau kita bisa incar top
price-nya itu yang kita akan aim gitu ya. Doakan itu sih di off season. Terus sempat ada pembicaraan juga, walaupun ya ini belum jadi keputusan tim manajemen ya. Mungkin di open season 5v5 GFF akan ada tim yang namanya Bombshells. Mungkin. What? Mungkin. Jadi Bombshells akan masuk juga ke open season 5v5. Ini Handes. kita udah kita udah sempat bahas juga tapi belum diputusin sih. Okay. Belum diputusin, siapa tahu gitu ya. Nanti let's see lah, kita belum tahu. Tapi itu sih kurang lebih kegiatan kita di off season 88. Kalau bicara mengenai season depannya, definitely Bombshells tetap akan eksis di Liga 88. Of course. Cuman belum ada persiapan khususnya sih. Kan Kalau sekarang lumayan OG juga sih. There's the Betul, Bombshells, betul. Nightwings, Pandas udah dari before JFF juga ada. benar. Fun fact, Bombshells dari 2009 kalau nggak salah. Even sebelum gue join flag football itu ya. Damn. 2009. Jadi kita berusaha, yang ada di Bombshells sekarang akan berusaha tetap bikin tim Iyalah, yang eksis lah. harus selalu dilanjutin. Yap. Create a legacy. Nah, in terms of this tournament yang 8 lawan 8, minggu depan, actually no, in a few days kita ada finalnya. Final. Kebetulan sayangnya it's CFT against HSU. Yes. Nah, dari lo sendiri, menurut lo siapa yang bakal menang dan kenapa? Aduh, gua Or like a diplomatic answer. Iya, diplomatic answer kayaknya. Dan tapi gue akan keep prediksi gue dalam hati gue. Jadi gue nggak akan share siapa yang menurut gue akan menang. Cuman yang bisa gue predik Sedikit dendam. enggak. Cuman ya prediksi gue adalah kita akan disuguhkan dengan low scoring game yang skornya ketat. Itu prediksi Iya. gue. Kalau ngelihat semifinal kemarin 12-6 dan 6-0, kayaknya final juga nggak jauh-jauh dari situ. Scoringnya gue punya harapan juga sebagai penonton, gue akan menyaksikan overtime pertama di playoff tahun ini gitu. Mudah-mudahan siapa tahu skornya 7 sama, kita disuguhkan dengan overtime, itu yang paling bagus lah. Wah, seru tuh itu. buat penonton netral gitu ya. Jadi tapi gue prediksi akan low scoring game sih finalnya besok. Nah, dari pemain CFT sendiri sama HSU sempat ketemu kan dua-duanya. Nah, Iya. faktor-faktor apa sih yang bakal menentukan hasil pertandingan mereka? Faktor Atau ya? dari pemainnya? Iya. Satu, siapa yang tetap bisa mengeksekusi karakter mainnya dengan solid gitu ya. Dalam arti Headshus dan CFT punya karakter main yang udah dia bangun dari awal musim gitu ya. Dan karakternya menurut gua akan tetap mereka bawa sampai final nanti. Tapi bagaimana eksekusi gitu ya. Eksekusinya yang bisa menentukan siapa yang jadi pemenang gitu. Yang pertama itu, yang kedua football itu all about momentum ya. Jadi siapa yang bisa jaga momentumnya, even kalau tadi gue cerita kita went wrong dari first drive gitu ya. Nah, siapapun yang bisa mengontrol flow game dari first drive itu yang akan punya peluang lebih besar lah untuk dapat kemenangan. Jadi flow game tuh penting banget buat final besok karena penonton akan rame, panas gitu ya. Iya. Belum lagi kalau kita bicara ada faktor keputusan wasit yang kadang-kadang diragukan oleh pemain gitu ya. Itu semua akan merubah flow game dengan cepat gitu. Nah, siapa yang bisa ngambil momentumnya itu yang menurut gua akan jadi peluang menangnya lebih gede gitu sih. Oke, nah kita udah selesai ngomongin final. Let's talk about what's next for Iqbal Jordi, the head coach. Nah, next we got the Merdeka Bowl coming up soon. Kalau nggak salah, you're coaching for both tim A sama tim B-nya Jakarta ya? Iya, cowok men's team. Men's team. Perempuan nggak? Perempuan. Oh, gimana persiapan lo untuk Merdeka Bowl yang akan datang? Persiapan, persiapan tim Jakarta sendiri secara overall kita sebenarnya udah mulai dari bulan Maret atau April gitu ya. Mulainya, tapi karena kita ada liga, jadi kita belum bisa mulai latihan 55 lah, karena 55 itu kan beda sama 88. Iya. Ditambah pasti masih fokus ke tim masing-masing. Jadi kita ngadain 5 kali tryout buat kita pengen tahu siapa pemain yang siap untuk wakilin Jakarta gitu ya. Udah 5 kali dan sekarang itu tersisa 38 pemain di roster pool kita. Nanti rencananya kita akan bawa 30 sampai 32 pemain untuk ke Merdeka Bowl. Jadi kita habis final nanti akan ngadain 1 kali tryout lagi untuk dibagi memutuskan, gitu ya. Iya, untuk memutuskan siapa 30 sampai 32 pemain itu dan membagi tim A jadi tim B. Baru dari situ kita akan intens persiapan, mungkin minimal 2 kali latihan seminggu gitu ya sampai hari H gitu ya. Waktunya nggak banyak karena kita juga ada Liga 88, pemain-pemain harus cepat switch, gue juga harus cepat switch, tapi ya ini yang kita punya gitu ya. Jadi akan dimaksimalkan habis liga sih. Nah, kalau kita ngomongin tim A sama tim B, itu pemisahnya apa sih? Yang ngebedain tim A sama tim B, apakah kalian akan menaruh
pemain-pemain jago semua di tim A, terus sisanya ke tim B, atau dibikin sama rata? Oke, itu masih rahasia dapur tim Jakarta. gitu ya? Jadi gue belum bisa share secara lebih detail karena itu juga masih jadi pembicaraan pasti di tim panelis gitu ya. Jadi tapi overall untuk bicara M-nya tim Jakarta pasti kita pengen dapat gelar juara ya. Kita pengen ambil gelar juaranya dari teman-teman dari Surabaya. Dan ideally buat tim Jakarta adalah kita punya Jakarta A dan Jakarta B, Jakarta 1 dan Jakarta 2, both tim ada di final. Ideally buat kita gitu, M-nya di situ gitu ya. Jadi itu sih yang bisa gue share sekarang. Untuk detail-detailsnya masih rahasia dapur. Masih, oke. Dan nanti kita lihat aja nanti ya. Nanti lihat aja. Nah, kalau kita lagi bahas 5-on-5s, sekarang kan flag football, especially 5-on-5s, we're developing really fast and we're moving into the international stage karena. Nah, dari sisi lo sendiri, bagaimana lo melihat perkembangan flag football di Indonesia sendiri? Di Indonesia ya. Oke, semenjak 2022 tuh terutama di Jakarta ya, karena gue juga sering kan di Jakarta basisnya, itu cepet banget ya, rapid banget developmentnya dari segi kuantitas dan juga dari segi kualitas gitu ya. Kalau bisa gue bilang bahkan gue belajar banyak hal baru banget mengenai flag football di 2 tahun terakhir ketimbang gue kemarin 8 tahun main sebelumnya gitu ya. Karena benar-benar footballnya tuh rapid banget perkembangannya gitu. Jadi kita dituntut untuk harus cari sesuatu yang baru. Ada rules baru lagi, ada cara main baru lagi gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi gue happy banget sih kalau ngelihat komunitasnya sekarang kayak begini, dan juga happy juga ngelihat bagaimana Indonesia tuh punya potensi juga bersaing di level internasional. Terutama kan di internasional kita main 5v5 kan gitu. Iya. Nah, kalau dari sisi lo sendiri as a head coach and maybe as a pemain, dan kita juga lo main dari 8 tahun lalu, I've played since 5-6 years. Nah, dari lo sendiri apakah ada perbedaan dari pemain di permainan 8 lawan 8 dan 5 lawan 5? Oke, dari rules-nya kan udah jelas beda ya. Dalam arti nggak ada lineman di 5-5 gitu, terus juga kontaknya lebih minim di 5-5. Pasti itu membuat perbedaan gitu ya. Jadi skill set yang dibutuhkan untuk 5-5 tuh definitely agility, speed, terus juga sekali 2 kali height dan jumping gitu ya. Itu jadi skill set yang apa sih namanya, yang lebih ditonjolkan gitu ya di 5-5. Jadi kebutuhannya juga berbeda antara 8-8 sama 5-5. Terus bicara gaya main juga tentu beda ya. Kita once main kita semi kontak bisa blocking WR-nya, bisa ada lineman, itu pada saat harus ke 5-5 ternyata lu nggak boleh blocking lagi, even defense nggak boleh ngebam gitu ya. Minimum kontak tentu itu beda banget sih di kepala tuh, udah harus switch-nya harus cepat. Apalagi yang kita cuma ada sebulan dari bener 8 lawan 8 tiba-tiba 5 lawan 5, jadi apalagi dari DB yang biasa dorong-dorong tangan di belakang terus. Iya, lo ngerasain juga kan pasti, jadi beda. Nah, kalau dari sisi pelatih sendiri, apa sih yang perbedaan coaching 8 lawan 8 dan 5 lawan 5? Oke, 8-8 definitely kalau sekarang gue ngerasanya jauh lebih complicated ya, jauh lebih banyak yang harus diatur gitu, karena kita harus ngatur juga lineman kita seperti apa, even kita harus ngatur special team gitu ya, karena kalau special team kita jelek juga bisa kebobolan kita gitu kan, bisa kebobolan gitu, jadi lebih banyak yang harus diatur. Pemainnya juga kan 8 sama 5, lebih banyak orang yang harus diberikan assignment khusus gitu ya. Jadi in terms of complication itu menurut gue sekarang gue ngerasanya 8-8 masih lebih complicated. Tapi karena 5-5 itu dimainin lebih internasional gitu ya, gue ngerasa 5-5 itu punya benchmark yang lebih banyak gitu ya. Jadi skill-skillnya tuh kita bisa belajar dari yang di internasional yang kita bisa tonton di YouTube, kita bisa belajar dari orang-orang yang kita kenal pas kita main internasional gitu ya. Terus juga kalau bicara rules juga kita punya patokan rulesnya, yang dipakai di internasional tuh rulesnya kayak gini loh, gerakan gini pelanggaran, gerakan gini nggak pelanggaran. Jadi kita lebih punya benchmark lah kalau 5-5 gitu ya, ketimbang 8-8 kan kita bikin khusus gitu ya rulesnya. Jadi kita ya nggak banyak benchmarknya yang bisa kita jadikan acuan gitu sih. Oke. Nah, we got the Olympics kalau nggak salah 2 tahun lagi, dan flag football kebetulan udah masuk nih Olympics. Do you think we have a chance to compete as Indonesia in the Olympics? Olympic ya, 2028 anyway, di LA 4 tahun lagi. Oh ya, 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Kalau bicara chance, tentu ada chance-nya gitu ya. Tapi chance-nya berat tapi dekat gitu. Gimana ya? Berat tapi dekat. It's there, it's reachable. Iya, reachable. Tapi berat gitu ya. Kenapa gue bisa bilang dekat gitu ya? Karena kalau bicara di Olimpik gitu ya, flag football, IFAF sih belum ngasih tahu akan berapa spotnya, berapa country gitu ya. Ambil contoh lah, kita berkaca sama basket. Basket itu di Olimpik cuma 12 tim basket. World Championship-nya dia 16 tim, volley 12 tim, World Championship-nya 24 tim. Itu jadi slotnya tuh sedikit banget gitu ya. 12 tim. Kalau misalnya 12 tim ini dibagi ke 3 kontinen gitu ya, Asia, Oceania, Eropa sama sama Amerika gitu ya. Misalnya bagi rata aja itu cuma 4-4-4 gitu. Belum lagi kalau kita bicara misalnya kontinen Asia, karena belum banyak yang yang bagus rankingnya,
dikurangin jatahnya, Iya. jadi cuma 3 gitu ya. Kalau bicara slotnya cuma 3 aja dari Asia, artinya sekarang kita itu kemarin IFAF Asia Oceania, tim cowok kita peringkat 7, tim cewek peringkat 7. Iya. Ya benar ya. Nah itu kita harus nyodok 4 peringkat ke atas Iya. untuk bisa dapat spot di Olimpik itu. Reachable, tapi 4 peringkat di atas itu bagus-bagus banget gitu ya. Bagus-bagus banget dalam arti sebenarnya dekat gitu ya. Balik lagi kalau gua bisa ngacu sama basket gitu ya. Spot Olimpik buat Asia basket itu cuman 1 atau 2 gitu. 1 atau 2 let's say kita dipegang sama China gitu ya kalau basket. Indonesia ketemu China di olahraga basket respect ke timnas basket kita, tapi bedanya tuh 50 poin. Iya. 50 poin antara timnas Indonesia sama timnas Cina di basket. Tapi perbedaan timnas Thailand yang juara flag football dengan timnas Indonesia cowok kemarin yang peringkat 7, itu perbedaannya satu touchdown skornya ya. Oh iya. Waktu di IFAF Asia Oceania. Artinya apa? Gapnya tuh nggak sejauh itu kalau kita compare to other sports. Iya. Belum kalau kita bicara volleyball, belum kita bicara olahraga-olahraga lain. Iya. Jadi deket, cuman berat karena kalau olahraga udah jadi cabang di Olimpik, pasti semua negara tuh berlomba-lomba untuk Iya. meningkatkan kualitas timnasnya gitu. Betul. Timnasnya. Jadi kalau kita nggak cepet geraknya juga, ya kita bisa makin ketinggalan. Tapi kita harus tahu bahwa itu reachable banget gitu. Top 3 di Asia bukan sesuatu yang mustahil sih untuk kita kejar di 4 tahun ke depan. So are you planning on running for head coach buat timnas? Planning sih 4 tahun lagi. gua punya harapan untuk bisa berkontribusi di dalam timnas Indonesia. Cuman kan bicara nanti jadi head coach atau enggak itu tergantung dapat kepercayaan atau enggak, tergantung juga sama kita ini kan belum dibayar ya flag football, tergantung juga sama apa sih kegiatan gua di luar gitu, karir gua yang beneran gua make money dari situ gitu ya. Apakah masih memungkinkan gua spend much time buat olahraga ini gitu ya. Masih tergantung sama banyak hal, tapi definitely gua mau berkontribusi untuk kesuksesan Indonesia di panggung internasional, itu definitely gua mau. Itu harus sih. Nah, let's go to the most important part of the segment of the podcast. Nah, kalau kita balik Most lagi important part, ke okay. 8 lawan 8, Okay. who's your starting lineup outside of the bombshells? Di luar bombshells, Harus starting keluar lineup. bombshells nih? Haruslah. Gua udah nggak pakai jersey bombshells, nggak boleh. Nggak boleh bombshells. Nggak bisa. Oke. Gue start with offense ya. 8v8. Gue start dari quarterback. Quarterback salah satu quarterback terbaik secara stats di musim ini dan juga permainan menurut gue Igar. Jadi gue Igar. akan go for Igar di posisi quarterback. Di posisi selanjutnya adalah posisi running back. Posisi running back ini gue punya satu nama yang sebenarnya gue suka banget kalau dia main di posisi itu. Cuman Dia nggak main di RB. Cuman dia nggak main di RB kemarin. Cuman gue tahu posisi aslinya dia tuh RB. Iya. Siapa dia? Nick Otazo. Gue pengen banget ngeliat really? Nick Otazo di RB karena gue search di YouTube dia mainnya RB. iya. Gue penasaran banget Nick Otazo ada main di Fucking RB. fast. Itu pasti bisa gocek-gocek gila. Terus selanjutnya kalau di posisi tight end mungkin gue akan go sama Jonas dari safety. Posisi WR itu gue akan go sama Haikal sama Darren di situ. Haikal dari head shoes, Darren dari safety. Terus di posisi OL 3 itu gue akan go sama Vito, Hadrian sama Dio. Oh, Dio. big guys. Dio. Semua ya. Oke, itu offense 8. Terus Defense. defense gue mulai dari DL. Mulai dari DL ada yang menurut gue stand out banget, Alay, Joel di samping. Di tengah itu Haryo. Di tengah gue definitely akan taruh teammates gue di bombshell sebenarnya Hafiz, cuman karena nggak boleh gue akan mungkin go sama Gilpin taruh tengah. Gilpin taruh tengah gitu ya. Gilpin juga bisa di side, cuman taruh tengah. Terus gue akan main dengan 2 LB, 2 CB sama 1 safety. 2 LB itu akan go sama Sung. Sama satu lagi ini juga agak underrated, cuman gue ngerasa dia solid banget musim ini. Dean dari CFT, dia solid banget di linebacker, bisa rush bagus, juga coverage-nya juga bagus. Musim ini salah satu yang most improve Dean di linebacker, jadi Sung sama Dean. Di corner itu gue go sama 2 corner terbaik. Wah, satu cornernya ada orang bombshells lagi, lupa gue. Jadi gue go sama Amar definitely. Amar satu di kiri. Terus gue go sama kanannya siapa ya? Kanannya banyak potensi. Oke, jadi di safety itu gue antara Lano sama Arfan.
Itu ya. Iya. Karena kanannya satu lagi nggak boleh bombshells, gue taruh satu deh di kanan Arfan, satu lagi Lano di belakang gitu. atau antara dua itulah. Jadi 4 itu ya. Jadi Amar, Arfan, And your head coach, you could Lano. like cover 1, cover 3, terserah. Nanti Arfan bisa CB, bisa safety. Ya bisa gampang Bisa lah, mereka atur sendiri aja lah itu. Gitu. Itu tapi itu kurang lebih lah yang kepikiran di gua sekarang gitu. Karena nggak boleh Cool. bombshells. So that concludes our podcast for tonight. Thank you so much, Baljo, for the time untuk datang. Apalagi habis Sama-sama, kerja bro. pakai batik. By the way. We want to say special thanks to Sambal Bakar, Fuel, Hidden Game, and LL. See you soon, guys, for next episode. Thank you.